Welcome to Dusun Tunggul. Halo teman-teman semua dimanapun kamu berada, admin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk apresiasi dan dukungan kamu semua untuk channel ini. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kerasukan. Malam itu untuk pertama kalinya aku melewati gelapnya suasana sekolah di malam hari. Karena biasanya hanya pagi hingga siang saja aku datang ke tempat ini untuk belajar. Aku sekolah di salah satu SMP favorit di daerah Kabupaten Bandung Barat. Sejak masuk ke sekolah ini, aku mendaftar menjadi kadet di salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolahku. Dan setelah naik kelas 2, kini aku berhak menyandang predikat senior bagi teman-temanku yang baru masuk organisasi ini. Tapi, aku harus mengikuti kegiatan pengukuhan yang dilakukan selama 4 hari 3 malam untuk dapat naik tingkat menjadi senior. Kegiatan itu dilakukan di dalam sekolah karena memang ini sedang masa liburan kenaikan kelas. Aku sangat bersemangat karena selain akan menjadi senior di organisasiku, tapi ini juga merupakan pengalaman pertamaku untuk mengikuti kegiatan malam hari di luar rumah. Acara dimulai di hari Rabu siang. Kami melakukan acara pembukaan dan pembagian kelompok. Ada 9 kelompok saat itu yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok menempati ruang kelas berbeda yang telah diatur menjadi tempat tinggal sementara bagi kami. Kebetulan sekali, kelompokku menempati ruang kelas di sebelah masjid yang terpisah oleh kamar mandi khusus masjid dan tempat wudhu. Malam hari setelah salat isya, kami melakukan makan malam dan selanjutnya dipersilakan untuk masuk ke dalam kelas yang sudah menjadi kamar kami. Pada pukul 9 malam, salah seorang seniorku masuk dan mematikan lampu ruangan ini yang katanya ini sudah jam wajib tidur. Kami pun menurut saja dan tidur di atas meja-meja yang sudah disusun menjadi tempat tidur kami. Kami yang berada di ruangan ini sebenarnya belum mengantuk. Jadi saat itu kami terpaksa berbicara dengan berbisik-bisik karena takut terdengar oleh para senior kami yang sedang berjaga di luar. Sesaat kemudian ada ketukan pintu di ruangan ini. Kami pun langsung berpura-pura untuk tidur dan kami semua diam di dalam keningan malam ini. Tidak ada suara apapun yang terdengar dan sepertinya teman-temanku satu persatu sudah mulai terlelap. Aku pun menutup mataku dan berusaha untuk tidur, tapi tak juga bisa terlelap. Lalu ku dengar ada seseorang memanggil namaku dengan berbisik dan samar-samar. Aku mengira itu adalah suara temanku. Aku pun menjawab dengan berbisik. Kemudian terdengar lagi suara berbisik, "Sini, main denganku," kata suara itu, dan lalu terdengar suara tawa anak kecil yang sepertinya membuka pintu dan berlari ke arah luar ruangan ini. Kontan saja aku membuka mataku dan melihat ke arah pintu. Namun pintu itu dalam keadaan tertutup dan kulihat dari kaca jendela sebuah bayangan berlarian di luar ruangan ini. Aku tidak tahu siapa itu. Kulihat teman-temanku sepertinya masih berada di tempat mereka dan sepertinya sudah tertidur. Belum sempat aku berpikir banyak, tiba-tiba pintu ruangan ini dibuka oleh seorang yang ternyata seniorku beserta pembimbingku datang untuk memeriksa keadaan kami menggunakan lampu senter. Aku langsung berpura-pura tidur dan akhirnya aku pun terlelap. Hari kedua dilewati dengan tes baris berbaris berdasar pada pelajaran yang kami terima selama menjadi kadet setahun kemarin. Seperti hari sebelumnya, setelah salat isya dan makan malam, kami pun wajib masuk ruang istirahat dan tidur pada pukul 9 malam. Lampu sudah dimatikan, namun temanku masih saja mengobrol meski dengan berbisik. Kemudian, aku mendengar seseorang memanggil namaku dengan berbisik. Suaranya mirip sekali dengan suara yang aku dengar kemarin malam. Aku lalu bangun dari posisi tidurku dan bertanya siapa yang memanggilku. Namun teman-temanku tidak ada yang mengaku, bahkan mengira jika aku sudah tertidur. Aku lalu kembali merebahkan tubuhku. Aku sudah hampir terlelap, begitupun teman-temanku sepertinya sudah kelelahan dan tertidur. Dalam keadaan terpejam, tiba-tiba aku mendengar suara anak-anak kecil yang sedang berlarian di halaman kelas ini dengan tertawa-tawa kecil. Aku mendengar ada yang memanggil-manggil namaku dan mengajakku untuk ikut bermain. Aku lalu bangun lagi dan memberanikan diri membuka pintu ruangan ini. Tapi di luar kulihat tidak ada siapa-siapa. Lalu kudengar ada seseorang yang sedang berada di kamar mandi masjid di sebelah ruangan ini. Aku yang masih penasaran dengan tawa anak-anak kecil yang berlarian tadi berpikir untuk sekalian ke toilet masjid untuk buang air. Mumpung ada senior yang sedang di toilet juga, pikirku saat itu. Tapi saat aku lihat ke area wudhu dan kamar mandi, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Aku heran dan entah kenapa aku mulai merasa takut. Aku berpikir siapa yang tadi bermain air. Aku batalkan untuk buang air.
Aku berjalan cepat menuju ruanganku. Dan saat itu, kulihat ada teman sekamarku berjalan ke arahku seperti hendak ke toilet masjid juga. Aku pun merasa lega karena ada kawan. "Barang ya, Noh," kataku pada temanku Rano. Rano hanya diam dan terus berjalan melewatiku dengan tatapan dingin, lalu berbelok ke arah kamar mandi. Aku lalu mengikutinya dari belakang. Saat aku berbelok, Rano sudah tidak ada di sana. Area toilet tetap kosong dengan pintu yang terbuka. Aku kaget dan langsung berlari menuju ruanganku. Entah nyata atau tidak, saat aku membuka pintu ruanganku untuk masuk, di belakangku seperti ada suara anak-anak kecil yang memanggilku. Dan saat ku tengok, aku melihat bayangan anak-anak kecil yang berlarian tanpa pakaian. Sesaat aku melihat mereka, namun tiba-tiba ada suara tawa seorang wanita yang menakutkan sekali. Aku pun langsung masuk ke ruanganku dengan panik dan langsung menutupi tubuhku dengan kain sarung. Hampir sepanjang malam itu aku tidak bisa tidur karena setiap aku akan terlelap, terdengar lagi suara anak-anak kecil itu. Malam itu kulalui dengan jantung yang tak berhenti berdetak kencang karena aku takut sekali. Seperti hari sebelumnya, para senior membangunkan kami untuk ibadah salat subuh. Lega rasanya kurasakan saat itu. Aku pun segera bangun dan menuju masjid. Kami semua antri menurut kelompok untuk mengambil air wudhu. Aku berdiri paling belakang di kelompokku dan kulihat di ujung dekat kantin sekolah ada pembinaku yang memang seorang guru di sekolahku sedang duduk di tembok pembatas halaman kelas. Lalu selesai wudhu, aku masih melihat pembinaku masih duduk di sana, tapi kini dia menghadap ke arahku. Dia tersenyum padaku. Aku pun membalasnya dan langsung masuk ke masjid. Hal yang aneh terjadi. Aku melihat pembinaku berada di barisan paling depan dan sedang melaksanakan sholat. Aku terkejut bercampur heran. Siang itu aku lewati dengan diam dan tak banyak bicara. Aku masih bingung dengan keadaan semalam dan juga tak tahu bagaimana menyampaikan kejadian semalam pada teman-teman, senior, bahkan pembimbingku. Selesai salat Jumat ada jeda istirahat hingga menjelang asar. Aku sempatkan untuk tidur saat itu. Aku pulas sekali karena memang semalam aku tidak tidur. Aku lalu terbangun karena aku dengar ada keributan di luar yang entah ada kejadian apa. Aku sendirian di ruangan itu. Mungkin teman-temanku sedang menikmati istirahatnya di luar, pikirku saat itu. Saat aku keluar, aku melihat beberapa seniorku berlarian ke arah UKS dengan terlihat panik. Aku penasaran dan langsung ikut berlari ke UKS. Sampai di halaman UKS, aku melihat beberapa teman-temanku di sana dengan keadaan yang kurang kupahami. Ada yang meronta-ronta, berteriak-teriak, bahkan ada yang mengamuk. Mereka seperti kerasukan. Kulihat tiap teman-temanku dipegang oleh 2-4 senior waktu itu. Aku bingung harus berbuat apa. Aku tertegun sesaat lalu kusadari ada yang memperhatikanku di balik sebuah pohon. Aku mencoba melihat ke arah pohon itu, dan kulihat ada kepala seorang wanita di balik pohon itu. Dia tersenyum kecil padaku. Tangannya melambai seolah menyuruh aku datang. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Tapi saat kulihat giginya yang hitam dan tak beraturan, aku pun lalu berbalik dan kembali ke halaman UKS. Jantungku berdetak kencang. Aku baru berpikir mungkin inilah yang disebut hantu. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membantu para seniorku untuk menahan pergerakan teman-temanku yang masih kerasukan. Secara tak sengaja aku melihat anak-anak kecil tanpa pakaian berdiri bergerombol di sudut gelap tempat parkir kendaraan para guru. Mata mereka menatapku tajam seolah membenciku. Entah mengapa aku menatap mereka dengan perasaan antara takut dan merasa bersalah. Padahal aku bahkan tidak paham dengan kejadian ini. Lalu sesaat kemudian datang para warga dari sekitar sekolahku yang memang diminta pertolongannya oleh para seniorku yang kini sudah duduk di bangku SMA. Mereka langsung menghampiri teman-temanku yang masih saja dalam keadaan kerasukan. Lalu dari kabar yang kudengar, teman-teman yang kerasukan dibawa ke rumah salah seorang sesepuh yang letaknya tepat di belakang sekolahku ini. Kabarnya si sepuh itu memiliki keahlian khusus dalam hal gaib. Namun keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dia berjalan ke sekolahku. Aku dan beberapa temanku yang lain yang dalam keadaan sadar diperintahkan untuk berkumpul di masjid. Kami diperintahkan untuk salat asar lalu berkemas untuk pulang karena keadaan tidak kondusif lagi. Pukul 5 lebih aku masih duduk di pos penjagaan gerbang sekolahku. Teman-temanku yang lain sudah banyak yang pulang dengan dijemput orang tuanya karena adanya kejadian di siang tadi. Aku duduk dengan beberapa temanku yang juga menunggu jemputan seperti aku, hingga satu persatu meninggalkanku. Kini tinggal aku dan 2 orang seniorku yang menjagaku di pos ini. Hampir maghrib saat itu. Aku memaklumi keterlambatan jemputan orang tuaku karena selain mereka bekerja,
Perjalanan ke sekolahku yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini cukup jauh dari rumahku yang berada di kota Bandung. Terlebih lagi, ini hari Jumat di mana jalanan biasanya macet oleh para wisatawan dari kota lain. Salah seorang seniorku menyarankan untuk menunggu di masjid saja karena hari mulai gelap. Aku pun berjalan di belakang mereka, lalu menyimpan barang-barangku di teras masjid dan pergi ke toilet masjid. Namun saat itu toilet masjid sudah dikunci dari luar. Aku lalu pergi ke toilet siswa yang berada di sudut deretan kelas yang menghadap ke lapangan basket. Suasananya sepi sekali karena memang hanya tinggal aku dan dua seniorku yang saat ini sedang menungguku di masjid. Aku berjalan melewati lapangan basket itu dan menuju ke toilet. Dari dalam toilet aku mendengar keadaan di luar tiba-tiba ramai oleh suara-suara yang tak siapa itu. Saat aku keluar, di area toilet itu tidak ada siapa-siapa. Aku lalu ketakutan dan langsung lari melewati lapangan basket itu. Namun aku merasa di belakangku terdengar suara langkah-langkah orang yang mengejarku. Spontan aku menoleh ke belakang. Dan di sana aku lihat anak-anak kecil berlarian seperti keluar dari tembok sekolah di ujung lapangan basket ini. Mereka mengejarku, dan rasanya tak habis-habisnya anak-anak kecil itu terus keluar dari tembok itu. Entah nyata atau tidak, tapi aku merasa jauh sekali saat aku berlari melintasi lapangan basket itu. Aku terus berlari sekencang mungkin sampai aku terjatuh berguling-guling, lalu aku tak sadarkan diri. Aku lalu terbangun di sebuah ruangan yang gelap. Setelah mataku terbiasa dengan kegelapan itu, aku melihat ada jeruji-jeruji besi mengelilingiku. Aku lalu bangun dari posisi tidurku dan saat kakiku menyentuh lantai, aku terkejut dan langsung menarik kembali kakiku ke atas karena aku merasakan ada benda-benda yang bergerak di lantai itu. Dalam keadaan bingung dengan keberadaanku, aku memperhatikan lantai itu yang ternyata itu adalah binatang-binatang kecil yang sepertinya lintah yang banyak sekali jumlahnya. Bahkan memenuhi seluruh lantai ruangan ini. Tanpa pikir panjang, aku langsung berteriak minta tolong. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengar karena aku rasakan saat itu suasananya sepi sekali. Aku terus berteriak sambil memandang berkeliling untuk mencari pintu keluar di antara jeruji-jeruji besi itu. Namun tak juga kutemukan. Tiba-tiba aku dengar suara tawa seorang kakek-kakek dengan sedikit terbatuk-batuk. Lalu kulihat cahaya dari kejauhan datang ke arahku. Semakin dekat cahaya itu dan semakin menerangi ruangan ini. Kulihat ternyata itu adalah cahaya dari seorang laki-laki renta yang memegang sebuah obor di tangannya. Dia lalu masuk dengan menembus jeruji-jeruji besi itu dan tiba-tiba tangan kirinya menyodorkan nampan yang berisi makanan berupa ayam bakar dan minuman hitam yang sepertinya itu adalah kopi. Aku langsung merengek. "Pak, ini saya di mana? Tolong Pak, saya mau pulang," ucapku yang teringat jika aku akan dijemput orang tuaku di sekolah. Si kakek itu tertawa dan berkata, "Gampang, yang penting kamu makan dulu ini. Setelah ini kamu boleh pulang." Si kakek itu lalu keluar dari ruangan itu lagi-lagi dengan menembus jeruji-jeruji besi itu. Aku masih berada di tempatku yang tadi, dan di hadapanku kini ada makanan yang terlihat lezat sekali. Ada sedikit rasa tertarik pada makanan itu, tapi aku seperti mendengar suara ibuku yang melarang aku memakan makanan itu. Aku pun seperti tersadar dari keadaan ini dan entah kenapa tiba-tiba mataku bisa melihat dengan jelas ruangan ini. Setelah kuperhatikan, ternyata kini aku sedang berada di sebuah hutan. Kulihat di belakangku ada tebing yang tinggi sekali, sampai-sampai tak terlihat ujungnya. Kupandangi semua area itu dengan mataku. Aku pun tersadar jika kini aku sedang berada di sebuah jeruji besi yang tergantung pada sebuah pohon besar. Sangat besar malah. Aku bingung dan heran kenapa aku bisa berada di tempat ini. Aku sudah kehilangan akal dan benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Aku memejamkan mataku sesaat dan berharap semua ini hanyalah sebuah mimpi. Lagi-lagi aku teringat dengan kedua orang tuaku yang akan datang menjemputku di sekolah. Lalu saat kubuka mataku, aku melihat banyak sekali tergantung jeruji-jeruji besi di pohon ini. Itu berisi teman-temanku yang kulihat sebagian sedang meronta-ronta di dalam jeruji besi itu. Sebagian kulihat sedang terduduk makan, dan sebagian lagi kulihat ada yang menundukkan wajahnya seperti sedang menangis. Aku berusaha memanggil-manggil mereka, dan saat itulah baru kusadari ternyata tak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutku. Aku yang memang sudah panik makin merasa tegang. Aku bangkit dari tempatku dan menggoyang-goyangkan jeruji besi yang tergantung ini. Aku hanya berharap benda ini jatuh dan aku bisa bebas dari sini. Namun sepertinya tidak membuahkan hasil, dan lalu ku dengar suara si kakek yang tertawa seperti menertawakanku.
Kugoyang-goyangkan terus jeruji besi ini dan kurasakan mengayun-ngayun di pohon ini. Terus dan terus kugoyangkan hingga akhirnya aku pun kelelahan. Tak sampai lama aku berhenti dari menggoyang-goyangkan jeruji ini. Jeruji ini akhirnya kembali di posisi semula dengan keadaan diam. Aku lalu berpikir keras. Aku merasa setiap aku mengingat kedua orang tuaku, maka ada perubahan situasi yang terjadi. Aku lalu duduk dan memejamkan mataku berusaha mengingat kedua orang tuaku lagi. Aku berusaha mengingat wajah ayah dan ibuku. Aku mengenang kebersamaanku bersama ayah dan ibuku. Hatiku mulai tenang dan detak jantungku yang sedari tadi berita kencang berangsur-angsur mereda. Lama juga aku menikmati kenangan-kenanganku bersama ayah dan ibuku itu. Lalu ku dengar suara ibuku memanggil-manggil namaku sambil menangis. Kurasakan tangannya seperti menepuk-nepuk pipiku. Terus dan terus aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk oleh ibuku, dan tiba-tiba aku merasa ditampar oleh seseorang dengan keras sekali. Aku kesakitan dan langsung membuka mataku. Aku terkejut hebat karena saat ku buka mataku, aku melihat diriku sendiri berada di depanku, seperti melihat cermin. Wajahnya terlihat marah dan matanya tajam menatapku. Sesaat kemudian, diriku yang kini ada di depanku mengumpat memakiku sambil bergerak ke arahku. "Brengsek!" teriaknya. Dan plak, tangannya menampar pipiku dengan keras sekali. Aku sangat kesakitan dan melangkah mundur. Jujur saja, saat itu aku merasa ketakutan dan bingung sekali. Aku menangis sekeras mungkin. Dan lalu si aku yang berada di depanku melangkah maju ke arahku untuk menamparku lagi. Aku pun mundur hingga bagian punggungku menempel pada jeruji-jeruji besi di belakangku. Aku semakin takut, semakin bingung, dan semakin keras menangisku. Namun saat aku memanggil-manggil ibuku, tiba-tiba aku terhempas ke belakang seperti menembus jeruji-jeruji besi itu dan seperti sadar jika aku melayang jatuh keluar dari jeruji besi itu. Kulihat diriku yang lain tadi, kini berada di dalam kotak jeruji besi itu sambil mengamuk dan terdengar memaki-maki diriku yang sedang terjatuh ini. Lalu, bruk, badanku seperti menyentuh tanah namun tak terasa sakit. Aku dalam keadaan terpejam saat itu dan seperti berat sekali untuk membuka mataku. Lalu dengan perlahan kupaksakan untuk membuka mataku. Dengan pandangan kabur, aku melihat orang-orang sedang mengelilingiku. Lalu kulihat ayahku sedang memegang tanganku sambil membaca Al-Quran. Dan setelah aku sepenuhnya sadar, baru kusadari jika kepalaku sedang bersandar di lengan ibuku yang memelukku sambil menangis. Sesaat aku menyadari mungkin aku tadi berada di alam lain, dan mungkin itulah yang dialami seseorang ketika sedang kerasukan. Aku bersyukur karena bisa keluar dari alam gaib itu berkat kasih sayang ibuku yang sangat tulus padaku. Tak terasa, air mataku pun menetes. Demikianlah cerita tentang hantu-hantu sekolah yang kualami semasa SMP dulu. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang nama dan tempat kejadiannya sengaja admin samarkan untuk melindungi hak dan privasi orang-orang terkait. Terima kasih untuk terus setia menonton video-video dari kami, dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share video ini.